Hari ini kita mau belajar satu kebenaran yang sederhana daripada firman Tuhan. Tetapi hal-hal yang sederhana itu justru yang tidak dilakukan oleh umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan ini menjadi umat yang ruwet dan masalahnya menjadi masalah yang rumit di dalam hidupnya. Padahal kekristenan itu gampang. Yaitu, saudara, orang-orang yang menjadi Kristen adalah orang-orang yang berani meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk masuk ke hidup yang tidak nyaman untuk mendapatkan surga kemudian. Itu yang sebenarnya, saudara, kalau kita perhatikan. Contohnya para rasul, ya, mereka punya hidup yang normal. Matius punya pekerjaan. Matius bukan penganggur, dia pemungut cukai, punya pekerjaan, tiap hari lihat duit, betul? Loh, pemungut cukai, pemungut pajak kan lihatnya duit, betul? Tiap hari ada duitnya, tiap hari pegang uang. Ikut Tuhan Yesus ninggalkan kerjaannya, ndak nyaman. Ya, kemudian Petrus, Yohanes, saudara dalam saya perhatikan, mereka juga punya pekerjaan, ya toh. Terus anak-anak Zebedeus, bapaknya punya perahu. Ya, terus mereka punya kerjaan jadi nelayan. Ninggalkan semuanya ikut Tuhan, masuk ke ketidakpastian. Kenapa? Kalau dulu saudara dan saya, kalau saudara pernah pergi Israel, ya pernah makan ikan petrus, ya sering ke sana, saudara lihat nelayan menjaring ikan di sana, ikannya rata-rata lebih dari telapak tangan saya besarnya itu yang dijaring, ya. Itu sampai hari ini juga masih banyak. Ya. Terus apa? Mereka sekarang tinggalkan semua, ikut Tuhan. Nggak nyaman, saudara. Kenapa? Loh, biasanya kan pasti tinggal kerjaannya pasti tiap hari pasti. Sekarang ikut Tuhan enggak pasti kerjaannya apa ya? Loh, iya dah. Enggak pasti kerjaannya. Terus apa lagi? Tuhan kan enggak pernah maksa setiap orang yang disembuhkan harus bayar persembahan, apalagi perpuluhan. Betul? Betul. Lihat 10 orang kusta disembuhkan, dia enggak bilang, ingat ya, habis disembuhkan bayar perpuluhan. Nek enggak balik maneh penyakitmu. Enggak dah. Enggak, dia enggak pernah ngomong persembahan, dia enggak pernah nuntut perpuluhan. Bahkan Tuhan sendiri tidak pernah ngajar murid-muridnya untuk namanya mungut-mungut persembahan. Saudara baca di Alkitab, tidak pernah ada Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya mungut persembahan, ambil persembahan. Enggak pernah ada. Betul? Iya apa ya? Nah, saudara yang sudah baca seluruh Alkitab bolak-balik perjanjian baru, terutama keempat Injil, enggak pernah ada Yesus mengatakan, saudara, nanti kalau orang itu datang kepadamu, supaya dia ditolong, ambil persembahannya dulu, ingatkan perpuluhannya dulu. Tidak pernah ada. Orang sakit datang, Tuhan tidak bilang, Petrus coba tanya dia buta, coba suruh periksa diri, perpuluhan enggak? Tidak ada orang buta disembuhkan. Tuhan tanya, kamu mau apa? Kami kepingin bisa melihat Tuhan. Jadilah, Tuhan bilang. Betul? Tuhan tidak bilang, periksa dirimu, perpuluhannya piye, persembahannya piye. Tidak ada. Loh, kok diem? Tidak ngerti tahu Pak, saya tidak pernah baca. Nah ini masalahnya saudara. Karena tidak pernah baca jadi susah. Kalau pernah baca, oh iya benar memang seperti itu. Iya kan? Kemudian saudara lihat ya, ada perempuan janda Nain itu yang namanya janda atau suaminya sudah tidak ada. Terus anak satu-satunya mati lah. Sekarang kan bagaimana? Sudah tua terus yang mestinya anak memelihara dia, anaknya mati. Tuhan tidak bilang, periksa hidupmu mungkin ada kutuk turunan. Loh, tidak ada toh. Tidak ada. Dia cuma katakan apa? Dia suruh iringan itu berhenti, terus dia bangkitkan anak itu. Betul? Dia memberikan solusi, dia memberikan jawaban, bukan fantasi dan cerita-cerita bohong. Tenang, tahun ini masalahmu beres. Tenang, 2016 itu tahun 2010, 2011 semua sudah berlalu dan ceritanya semua palsu. Loh, iya apa ya? Saya punya saudara, berapa waktu lalu teman saya kirimi saya, ya, itu tentang slogan-slogan ada gereja tertentu. Jadi tahun ini begini. Dia cateti semua saudara, terus dia kirim ke saya. Dia bilang, apa ndak kurang ini semua? Ya saya baca, ya benar juga, kok teliti betul dalam hati saya orang ini. Rupanya dia catat, tahun ini katanya begini, tahun ini begini. Dia tulisi semua saudara. Dia rekam, dia catat dengan detail. Dan memang jadi lucu kalau kita perhatikan semua. Kenapa? Jadi setiap tahun itu tidak pernah ada benar-benar masalah itu selesai. Semua kan janji ulang lagi tahun depan, dirubah sedikit lagi, tapi tetap keadaan tidak berubah.
Saudara. Nah, sekarang saudara, kita mau lihat kebenaran firman Tuhan supaya saudara dan saya ini tidak terbuai dengan ajaran palsu. Ya, ingat saudara, orang menjadi Kristen itu berani meninggalkan kenyamanan hidupnya untuk masuk ke tidak nyamanan. Bukan orang yang tidak nyaman ingin menjadi nyaman. Lah itu keliru Kristennya. Loh, seluruh Alkitab Perjanjian Baru menulis seperti itu. Contoh lagi Rasul Paulus, ya, murid paling top dari Gamaliel. Bahkan dia katakan, aku ini paling pintar daripada semua rekan sebangsaku. Lah satu bangsa dia paling pintar. Bayangkan. Dan kalau saudara dan saya perhatikan, ya, Alkitab juga sejarah mencatat orang-orang Yahudi itu memang otaknya luar biasa. Dan dia tulis, aku lebih maju daripada semua orang sebangsaku. Loh, otaknya luar biasa. Betul. Terus apa? Nek terus dia ikut Gamaliel, nanti dia pasti jadi tokohnya orang Farisi. Jadi orang top di Israel zaman itu. Tapi dia tinggalkan semua, jadi hambanya Tuhan. Hasilnya, bangsanya sendiri tidak terima, bangsanya sendiri aniaya dia, bangsanya sendiri ingin bunuh dia. Tidak nyaman. Tuh. Tapi kalau kita, pokok melarat ikut Yesus, oke. Ada masalah ikut Yesus, beres. Itu cangkeme pendeta. Alkitab tidak catat seperti itu loh, saudara. Loh, bener apa enggak? Alkitab tidak catat seperti itu. Saudara, 12 murid itu semua punya hidup yang nyaman sebelum ketemu Yesus. Betul, tidak dikatakan waktu itu Petrus punya utang banyak karena tidak dapat nangkep ikan ombak besar selama sekian bulan. Maka ketika ditawarkan ikut Yesus, ya wes lumayan, mungkin ada solusi, begitu? Tidak ada. Saudara, dia jadi tidak nyaman ketika ikut Yesus. Selama dia ikut pun gurunya ada pun diancam mau dibunuh, ya toh? Sama orang-orang Yahudi, betul apa ya? Nggak nyaman. Terus saudara tahu matinya? Di Roma, disalib matinya. Nih dia tetap jadi nelayan, matinya paling mati sakit, mati tua loh. Saudara, nah ini sudah dibalik. Injil itu dibalik. Dan orang Kristen senang dengar yang kebalik. Amin, amin. Itu ngawur ya saudara orang Kristen. Ya, kayak kita mau kembali ke Injil yang benar. Yang ditulis oleh Alkitab, bukan yang ditafsirkan oleh cocot pengkhotbah. Karena namanya nafsir, saudara, ditafsirkan itu tergantung daripada seringkali tujuan penafsiran, motivasi penafsiran, maksud penafsiran. Iya. Saudara, berapa hari lalu juga saya dikirimin, ya, jemaat itu sama dengan apa? Pangsa pasar. Ya benar juga. Persembahan sama dengan penghasilan. Ya benar. Untuk pendeta persembahan itu adalah penghasilannya. Sementara untuk umat persembahan itu adalah persembahan. Iya Pak ya? Iya, tapi untuk kami itu penghasilan kami. Loh, aneh dong. Agak diem. Wah, saya tidak mikir sana Pak. Pokoknya dia bilang tahun ini masalah saya ditolong, pokok saya imani Pak. Lah itu loh saudara ya. Masalahnya di situ. Baik. Buka Alkitab kita bersama Filipi pasal 1 ayat ke-29. Ya. Filipi 1 ayat 29. Ya, saya tunggu dulu biar kita sama-sama bisa melihatnya. Yang tidak bawa Alkitab, ya. Kalau yang bawa Alkitab puji Tuhan, ya. Yang bawa HP rata-rata sudah install. Ya, tapi jangan nipu saya. Ya, tiba-tiba bawa Nokia lama terus buka di sana, pasti saya percaya bukan. Betul, enggak mungkin bisa install Alkitab di Nokia lama, betul? Betul apa ya? Itu pasti sedang jawab SMS atau baca SMS, betul? Iya. Baik, sudah ketemu? Dikatakan ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Menderita untuk Dia. Kalau terjemahan lainnya katakan, saudara, di dalam hidup kita ini ada yang lebih daripada sekedar mempercayai Yesus. Ada yang lebih daripada sekedar percaya Dia, yaitu menderita untuk Dia. Nah, perhatikan saudara, ya. Kita seringkali saudara berhenti sampai di titik saya percaya rencananya mulia di hidup saya. Saya percaya Dia pasti tolong saya. Saya percaya Dia pasti sembuhkan saya. Saya percaya Dia tidak pernah terlambat. Lihat. Di sini dikatakan saudara, ya. Bukan hanya untuk percaya,
Kalau terjemahan lainnya katakan, di dalam hidup kita ini, ya ada yang lebih daripada sekedar percaya. Ada yang lebih dari sekedar percaya. Nah saudara, iman orang Kristen ini iman sekedar. Karena cuma, saya percaya dia tolong. Saya percaya dia akan jawab. Saya percaya dia akan beri. Saya percaya utang saya akan dilunasi. Itu sampai sekedar. Ya, terjemahan lainnya beda. Ada kalimat seperti itu, saudara. Jadi terjemahan lainnya dikatakan, di dalam hidup kita ini, ada yang lebih jauh, lebih daripada sekedar percaya kepada Tuhan. Nah, kalau terjemahan ini tidak ada kata sekedarnya. Kalau terjemahan lainnya ada kata sekedar percaya. Yaitu menderita untuk Tuhan. Nah, lihat. Seringkali makanya iman kita ini iman sekedar. Pokok saya percaya Tuhan sembuhkan. Saya percaya Tuhan tolong. Percaya Tuhan adakan. Nah, akibat iman yang sekedar ini, saudara. Ya, akhirnya namanya barang sekedar. Iya dong? Namanya sekedar itu, saudara, tentu saja tidak memuaskan. Betul? Ya, hidangan sekedarnya. Berarti apa? Nek waktu ngambil kira-kira karena ada nanti orang lain tidak kebagian, betul? Namanya sekedar. Nek berlimpah, ambil sebanyak-banyaknya, yang lain ngambil sampai semua sudah makan sisa, itu baru namanya limpah. Betul, saudara? Ya, bahagia sekedarnya. Seneng sekedarnya, semua sekedarnya. Bisa dibayangkan kalau semua berbau sekedarnya. Saudara, kemudian lihat sekarang, ya. Firman dikatakan, ada yang lebih jauh lagi daripada sekedar percaya. Berarti apa? Ada perjalanan Kristen yang pancet di situ, tidak pernah berjalan lebih jauh. Saudara, dari punya masalah cari Tuhan, dijawab Tuhan lupa Tuhan, ketemu masalah lagi, ingat lagi sama Tuhan. Bolak-baliknya begitu lingkarannya. Iya dong, ada masalah, ingat Tuhan. Betul? Dijawab Tuhan, lupa Tuhan. Iya dong, ada masalah lagi, ingat Tuhan. Udah bolak-balik gitu loh, saudara. Buktinya apa? Ada masalah berdoa. Ada masalah rajin ibadah. Ada masalah rajin cari pendeta. Bukan cari Tuhan. Loh, iya apa ya? Saudara, kalau pendetanya terkenal, lebih banyak datang atau lebih sedikit? Lebih banyak. Siapa yang dicari? Pendetanya. Bukan Tuhannya. Jelas sekali. Betul apa ya? Kita pikir kalau cari pendeta itu, kita itu cari Tuhan. Tidak. Kita cari, memang pendetanya yang kita cari, bukan Tuhannya, jelas. Kalau Tuhannya, terserah siapa khotbah, aku datang. Selesai. Aku mau ibadah, tidak ada urusan sama yang khotbah. Tapi kalau, walah, pendetanya kurang pintar ngomong. Tidak menarik. Kenapa? Wah, saya udah biasa pendeta luar negeri semua. Terus saudara, kalau pendeta luar negeri terus khotbah, saudara punya iman sudah luar biasa belum? Banyak juga biasa terus. Iya. Tapi seneng dong. Ya Pak ya? Makanya artis pendeta terkenal itu seringkali menjadi apa? Untuk mentop up penghasilan. Untuk naikkan apa? Supaya lebih ramai, otomatis mari saudara berikan yang terbaik. Lah lebih banyak datang, tentu saja harapan lebih banyak persembahan loh. Iya kan? Saudara. Nah, sekarang kembali yuk. Ada yang lebih jauh dari sekedar. Artinya apa? Kristen ini sekedar pokoknya sudah ngasih berkat. Terus apa? Nunggu ditolong Tuhan. Karena penghalang utama ditolong Tuhan adalah persembahan. Katanya orang sesat. Yo, saya ngomong katanya orang sesat. Yang pikirannya cuma uang, berkat, selalu ngomongnya uang. Nek orang tidak tertolong, coba ya periksa persembahanmu. Coba uji hatimu, mungkin belum kasih persembahan. Apa buah sulung Januari. Persembahan apa lagi. Saudara, di perjanjian baru, di sepanjang sejarah gereja. Karena saya belajar sejarah gereja. Tidak pernah ada praktek-praktek seperti itu dilakukan oleh gereja perjanjian baru. Kemudian gereja akhir zaman balik lagi melakukannya. Dari mana teorinya? Tapi karena itulah yang disenangi umat Tuhan. Mereka senang kalau hamba Tuhan ngomong uang karena pikiran mereka. Uang, kenikmatan hidup, kemewahan hidup, kenyamanan hidup. Terus apa yang kedua? Mereka paling gampang kasih uang daripada merubah hidup mereka. Lebih enak kasih uang. Daripada merubah karakter, lebih enak nabur uang. Itu yang paling gampang. Betul? Saudara. Padahal Alkitab tidak pernah Tuhan Yesus bilang,
Waktu Tuhan suruh mereka kasih makan, Tuhan tidak bilang. Nah, makanya sekarang kalian tahu toh, pentingnya tiap ibadah ngumpulkan persembahan. Ada Tuhan ngomong gitu? Ketika 5.000 orang ikut dan semuanya kelaparan 3 hari tidak makan. Ada Tuhan bilang, aku sengaja membiarkan mereka lapar supaya kalian tahu harus pungut persembahan. Ada? Tidak ada. Pengajaran seperti itu. Tapi zaman sekarang, segala persembahan perjanjian lama itu diajar kembali. Dan itu tidak valid sama sekali teologinya. Ya karena kalau kita tujuan melayani untuk uang, kita akan ngomong uang terus. Loh, kalau saudara misalnya kepingin beli satu mobil A, jenis mobilnya ini saudara kepingin. Tiba-tiba di Solo saudara lihat mobil itu kok banyak sekali. Liwat lagi. Karena pikiran saudara mobil itu. Coba saudara tidak mikir, liwat 1.000 pun lewat aja, tidak dipikir. Iman yang sekedar percaya, pokok saya percaya. Terus yang kedua, iman yang sekedar dalam hati tidak berjalan jauh. Ya, jadi jemaat biasa, tiap hari minta didoakan. Ya toh, tiap ngantar persembahan bilang, Tuhan aku sudah beri lo ya, ini kembalikan. Tuhan bilang, ya aku yang ngasih, kau kembalikan kepadaku, terus suruh aku beri lagi. Yang rugi siapa? Loh. Coba sekarang kita mulai gini saudara ya. Kristen ini karena sudah dicuci otaknya. Orang dicuci, lihat saudara dan saya cuci baju. Supaya baju itu bersih bisa dipakai lagi. Amin. Tapi orang Kristen dicuci otak oleh firman yang ngawur. Bukan menjadi bersih bisa dipakai lagi. Menjadi tidak dipakai, rusak total. Rusaknya gimana? Saudara dan saya kan kita bilang apa? Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk mengumpulkan uang, mencari duit dan lain, ada ayatnya. Terus kita dikasih Tuhan kekuatan, kemampuan cari duit, diberkati. Terus sekarang sebagian ada yang kecil sekali kita kasih Tuhan, terus kita minta tambah balik lagi lebih banyak. Itu kalau menurut akal sehat. Tuhan memberi kita, terus kita memberi dia sedikit, minta lebih banyak lagi. Berarti kalau dia beri lebih banyak, saudara beri lebih banyak, Tuhan akan terus-terusan dikuras terus. Amin. Duh, iya apa ya? Apa Tuhan itu sebodoh itu? Dipancing dan dikuras seperti itu? Loh. Enggak ada. Enggak. Makanya kalau antar lebih banyak saudara, jangan berhitung dengan Tuhan. Pakai ayat apa? Kepadamu akan diberikan takaran yang digoncang-goncangkan. Betul? Dilimpahkan sampai melimpah keluar. Saudara tahu? Namanya takaran yang digoncang sementara saudara diisi, digoncang-goncang. Dia bicara tentang apa? Bukan bicara tentang materi. Sementara saudara dengar firman, kita diisi oleh firman, hidup kita digoncang. Yang tidak benar itu mulai digoncang-goncang supaya ada terjadi pemisahan. Jangan semua artinya duit, artinya berkat, semua diartikan ke situ. Emang orang-orang mata duitan seperti itu. Makanya zaman sekarang maaf kata, ya ingat tahun 98 waktu Krismon, tiba-tiba Indonesia ini banjir pendeta. Para pengusaha begitu banyak menjadi hamba Tuhan karena hidup susah. Dulunya pengusaha, bangkrut, terus tiba-tiba melihat lahan baru yang namanya pelayanan. Terus rame-rame jadi pendeta. Jualan apa? Kecap. Saudara. Iya, saudara dengar kan, wah banyak tiba-tiba, itu saya nggak sebut lah, tahun-tahun itu saudara tahu. Iya kan? Kenapa? Karena Kristen ini paling gampang, nek kita korbankan yang mereka seneng, kita ajarkan yang memang dimotivasi hati mereka seperti itu, mereka akan kasih dan tabur tanpa pakai otak. Contohnya, semua ingin kaya dah. Ayo, siapa yang tidak ingin kaya katakan? Saya akan doakan tidak pernah kaya, katakan. Semua ingin kaya. Nah, karena dasarnya gitu terus dikasih tahu. Bagaimana orang bisa menuai kalau tidak nabur, ya toh? Tabur lebih banyak, pas baru nuai lebih banyak, betul? Ya apa ya? Berarti nih orang kiri tidak bisa nabur, tidak bisa jadi apa-apa atau sampai mati. Betul? Ya toh? Saudara. Tapi karena kita ingin kaya, tak kasih, tidak apa-apa, tak kasih, terus kasih. Alkitab bilang dengan jelas, serahkanlah dirimu, hidupmu, tubuhmu yang menjadi persembahan, bukan duitmu. Tuhan tidak butuh duit.
Organisasi gereja butuh duit. Organisasi Kristen butuh duit. Oh iya, pakai tempat ini aja sewa. Butuh duit. Tapi Tuhan lah butuh duit. Makanya kalau dibilang bawa kepada Tuhan, Tuhan bilang ada tertulis. Perjanjian lama memang kambing, domba, dan lain-lain. Betul? Betul. Perjanjian baru Tuhan bilang bawalah tubuhmu sebagai ini loh, hidup ini, mulut ini, cangkem yang suka ngeluh ini dibawa jadi persembahan. Ya enggak? Pikiran yang ruwet, terus itu dibawa jadi persembahan. Bukan duit. Karena paling gampang orang kasih duit, saudara. Ya, tapi kalau disuruh, Pak, berubah ya sama istri. Nah, itu susah. Saya udah dari dulu kasar. Kalau bapak minta duit, saya kasih. Tapi kalau tegur-tegur saya, jangan. Nggak usah. Gampang, saudara. Betul, ibu-ibu. Ibu-ibu, semua yang perhiasan emas yang kau pakai, kata firman Tuhan itu tanah di surga. Betul? Jadi itu nggak berarti bawa persembahan gampang buat ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu, suamimu memang brengsek, tapi Tuhan bilang kau harus sabar sama dia. Nah, itu nggak mudah. Betul? Loh, iya apa ya? Saudara, kita mau lihat di sini kebenarannya. Jadi, sekedar percaya, hanya percaya yang baik-baik. Terus karena kita hanya sekedar percaya, semua yang kita percaya, semua yang baik. Ketika kita mau dididik sama Tuhan, kita nolak. Karena kita hanya mau percaya yang baik-baik. Itu loh. Jadi orang Kristen kalau ketemu masalah, Pak tolong doakan supaya keadaan segera berubah. Tolong doakan supaya ada percepatan. Tolong doakan. Orang yang hanya sekedar percaya kepada Tuhan dalam arti janji-janji Tuhan. Percaya semua yang maaf kata diobral, dimimbar oleh pendeta yang ngawur. Ya, itu akan sangat menolak ketika dia dibentuk oleh Tuhan. Ditegur, diajar, dinasihati. Pasti nolak. Ada masalah dikit, tolong Pak, doakan Pak. Tolong Pak, doakan saya. Loh, saudara punya anak yang ngerjakan PR, terus langsung, Mama tolong, Mama kerjakan, Ma. Seneng anak itu. Seneng saudara kalau jadi orang tua begitu? Loh, nggak bisa toh kamu yang kerjakan. Mama kan pinter. Amin. Aku mau main game. Saudara bilang, iya dah, nggak apa-apa. Amin. Kamu memang mirip aku. Amin. Loh iya dah. Kenapa? Aku ada masalah, aku tahu aku harus belajar, aku telepon pendeta. Pendeta yang ngelakoni, amin. Pendeta yang doakan, puasakan, betul? Loh. Sama enggak? Sama. Ada. Iya. Makanya Kristen ini seperti itu. Tiap ada PR suruh orang lain yang jawab, betul? Nggak pernah mau belajar karena imannya sekedar percaya. Dia hanya percaya, lihat, kepada Kristus. Dia percaya kepada orang yang diurapi. Karena Kristus itu kata apa? Orang yang diurapi. Dia, wah pokoknya pengurapan saya percaya dah. Nanti dia tumpang tangan saya geblak. Terus apa geblak? Hasilnya berubah? Enggak. Betul. Saul berkali-kali geblak tetap ingin membunuh orang. Betul. Betul apa ya? Tetap geblak. Nanti lagi ketemu geblak tetap aja pokoknya mau mateni si Daud. Nggak ada perubahan, dia geblak-geblak. Kenapa? Bisa jadi geblaknya karena geblek, betul? Iya. Saudara lihat di situ, ya. Kita ikut yang diurapi. Kristen ini cari urapan-urapan. Omong kosong. Saya mau beritahu. Memang saudara, banyak urapan-urapan yang diceritakan, diibadahkan itu, maaf kata ya. Itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Saya terima pengurapan percepatan. Bagaimana cara ngetes terjadi percepatan atau tidak? Tidak tahu. Tapi kalau urapan kesembuhan tahu, sembuh nggak? Ketahuan. Betul. Makanya tidak ada ibadah pengurapan kesembuhan. Jarang. Karena takut nggak bisa terbukti. Tapi kalau terima urapan saudara tidak bisa buktikan. Makanya yang banyak ibadah-ibadah jenis-jenis yang begitu. Ada. Iya kan? Betul. Oke, sekarang lihat lagi.
Ya. Iman yang sekedar percaya kepada Kristus, iman yang pastinya lebih daripada percaya. Lebih dari percaya artinya apa? Saya percaya dia Tuhan, oke, berarti saya menuhankan dia, tunduk kepada dia, taat kepada dia. Itu berarti berjalan lebih jauh. Kalau zaman sekarang nggak ada. Pokoknya percaya Tuhan, masalahmu beres. Yang bilang beres apa? Sesudah Petrus, Yakobus, Yohanes ikut Tuhan murid-murid. Apa setiap kali kemudian Petrus mancing dapat ikan banyak? Tidak. Betul? Pernah dia mancing tidak dapat apa-apa. Betul? Betul apa ya? Sampai pagi nol, betul. Betul? Ekor ikannya pun tidak dapat. Betul? Loh ya apa enggak? Iya. Kalau kita pokok percaya Yesus beres semua. Wah, lancar semua. Omongannya siapa? Itu tidak alkitabiah. Jelas enggak sesuai firman Tuhan. Loh ya apa enggak? Lihat, Yesus sendiri waktu dia pergi ke sumur Yakub ada makanan enggak? Enggak ada. Betul? Betul apa ya? Murid-murid harus pergi membeli makanan. Enggak setiap hari karena dia Yesus, dia Tuhan, semua orangnya diakan setiap dia datang. Ada saatnya enggak ada. Loh, bener apa enggak? Kalau kita, tak penting dalam nama Yesus. Saya patahkan, saya hancurkan dalam nama Yesus. Wih, hebat sekali. Iya dah. Ada. Makanya Alkitab bilang zaman akhir itu orang seneng denger dongeng. Betul, dongeng. Dan pengajarannya Alkitab bilang apa? Mereka berkanjang kepada penglihatan-penglihatan. Khotbahnya hanya penglihatan saja. Nah kalau saya lihat, saudara tidak lihat, saya nggak bohongi saudara, saudara juga tidak tahu kok. Tapi kalau kebenaran firman saudara baca sendiri, benar apa enggak? Ada tertulis gitu atau enggak? Kalau penglihatan, saya bilang saya lihat gini, saudara enggak bisa ikut lihat kok. Saya bisa karang-karang. Ada. Tapi orang senang, amin. Amin. Dikasih harapan palsu senang. Ya yang penting kan saya lumayan berharap, amin. Iya toh. Saudara, harapan palsu lebih membunuh orang. Harapan palsu itu menghancurkan orang, membuat orang penyakitan, membuat orang mati lebih mudah sebelum waktunya. Saudara, itu dibuktikan. Seorang jenderal Amerika yang ditangkap waktu perang dengan Vietnam. Namanya James Stockdale. Dalam perang dia ditangkap. Terus, saudara, dari tahun 60 sekian sampai tahun 70-an itu dia ditahan, dia dipenjara oleh tentara Vietcong. Terus, karena mereka ini Kristen, selalu berpikiran, nanti Natalan kami pasti dibebaskan. Kata akan pulang ketemu keluarga. Natalan tidak dibebaskan. Kemudian banyak ngenes, mulai sakit, mati. Nanti Paskah pasti kami dibebaskan. Tidak dibebaskan juga. Sakit, mati. Saudara, Jenderal James Stockdale ini bilang apa? Dia tulis surat sama istrinya. Aku siap andai seumur hidup aku di penjara ini. Aku siap andai seumur hidup aku tidak ketemu kamu lagi. Jadi tiap temannya bilang, pokoknya kita imani, kita percaya Natal kita akan dibebaskan. Tidak pernah terjadi. Dan rata-rata temannya mati di penjara. Mati karena pengharapan palsu. Makanya ada yang namanya sindrom Stockdale sekarang. Itu dasar dari Jenderal James Stockdale. Saudara bilang tahun ini dijawab, ngenteni, ndak ono. Itu membunuh, saudara. Itu membuat orang hancur dengan segala janji palsu dari cangkeme orang ndak bertanggung jawab. Maksudnya menghibur, tapi lebih banyak menyakiti. Betul. Saudara baca kisah Ayub tuh. Saking jengkelnya Ayub bilang kalian ini penghibur sialan. Bukan ngibur bikin tambah seneng, bukan menghibur bikin tambah semangat. Ini bikin hibur tambah luka. Dan itu yang terjadi. Oke, kita lanjut lagi. Belum jam, masih pagi, men. Ya. Melainkan juga menderita untuk
Ya, jadi tidak hanya sekedar percaya yang baik-baik, mengklaim yang baik-baik, memperkatakan yang baik-baik, tetapi mau dididik, mau diajar. Ingat Alkitab bilang, penderitaan itu mengerjakan hal-hal yang baik. Loh, ada ayatnya. Penderitaan itu membuat kita bertekun. Loh, ya Pak ya? Jadi saudara tidak bisa bilang, maju, terima roh doa. Tiba-tiba bisa doa 1 jam. Omong kosong. Tidak ada itu. Bagaimana? Jadi waktu menderita Tuhan. Setiap pagi biasanya tidak pernah bisa bangun. Sekarang pagi khusus bisa bangun karena susah. Loh. Kesusahan mengerjakan lebih banyak hal daripada kebahagiaan. Loh, ya apa ya? Ya apa ya? Kebahagiaan membuat orang terlena, sementara kesusahan membuat orang banyak adaptasi dan berubah. Kalau gini tidak ada amin. Tapi kalau Tuhan akan merubah nasibmu tahun ini, woi amin. Ya dong, saudara ada dengar itu 10 tahun lalu tetap aja diaminkan. Betul? Karena cuci otaknya membuat otak itu tidak bisa dipakai. Betul? Loh, contoh saudara punya baju, ya. Terus saudara cucinya itu pakai air keras. Tahu HCl? Itu tidak bisa dipakai lagi, ya habis baju itu, hancur. Betul? Nah, cuci otak korban yang tidak benar membuat otak kita nggak bisa dipakai lagi. Sudah berapa tahun saudara dengar? Akan tahun ini. Sudah berapa lama? Ayo. Tapi tetap amin toh. Karena otaknya sudah bisa dipakai. Tidak sempat bisa mikir ini tenanan dah, ini beneran dah, tidak. Pokok amin dah. Amin. Pokoknya semua yang diomongkan baik saya aminkan. Ngawur. Karena lihat, ketika orang Israel dibuang Tuhan ke Babel, ada nabi yang nama Kenaya kemudian bernubuat apa? Segera Tuhan akan keluarkan kamu dari sana. Segera Tuhan akan kembalikan kamu ke tanah Israel. Padahal Yeremia bilang 70 tahun. Tapi umat Tuhan lebih percaya sama yang ngomong enak daripada yang ngomong tidak enak, betul? Kalau ngomong yang tidak enak, tidak ada amin, walaupun itu benar. Tapi kalau yang enak-enak amin, walaupun tidak pernah terjadi, betul? Makanya yang namanya persekutuan ini enak tidak ada pakemnya. Kalau ada pakemnya susah dalangnya. Saudara sudah tahu Arjuna Dewi Supraba ngene ceritane. Itu sudah standar semua dalang kayak gitu ceritanya. Semuanya sama. Saudara tahu Tuhan itu sering tidak sesuai pakem? Betul? Betul, sering tidak sesuai pakem, sangat sering. Loh, bayangkan saudara. Dia suruh kamu Maria, kamu belum kawin tapi tak suruh ngandung. Tidak sesuai pakem. Loh ya apa enggak? Sesuai enggak sesuai. Terus dulu Tuhan bilang apa? Suruh ngorbankan kambing domba. Sekarang dia bilang kamu anakku yang jadi korban. Tidak sesuai pakem. Nek khotbah semua sesuai pakem, maaf itu perlu hati-hati. Betul? Itu untuk membuat jemaat mingkem. Kenapa? Iya wis ngasih, nanti dikutuk ya kalau enggak ngasih. Nanti kalau enggak mau duit nanti masalah enggak terjawab. Itu. Ada. Ya, Tuhan enggak urus persembahanmu lah. Tuhan lebih urus kita punya karakter, iman, ketekunan, perubahan hati kita. Itu yang dia urus. Kenapa? Karena itu dia bisa urus semua orang. Kalau cuma duit lah, kalau orang enggak ada duit gimana ngurusnya? Berarti orang yang enggak punya duit Tuhan enggak urus begitu? Enggak lah. Baik, lanjut. Ya, enak kan pulang jadi culun habis dikupas. Amin. Dikoncei gini kan enak. Loh ya mana? Daripada sementara khotbah itu cuma membuat saudara dibedai, bikin jadi indah gitu, ya toh? Begitu keluar kena hujan kembali aslinya, betul? Ya, buat apa? Saudara, lihat. Ya, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya percaya. Jadi kita ini di dalam hidup ini bukan sekedar percaya kepada yang diurapi. Urapan kesembuhan Yesus. Urapan apa lagi? Memperbanyak roti dan ikan. Urapan menjawab, urapan membangkitkan. Sekarang kita percaya itu saja hidup kita. Saudara. Jadi, ayo lebih dari itu. Orang di sini paling sulit diajar, saudara. Karena selama ini terlalu banyak pengajaran bikin lebih kurang ajar.
Seperti pelajaran, bisa nego sama Tuhan kok. Saudara, bisa nego. Katanya orang sudah mati, kita nego aja supaya dibangkitkan. Wah, loh ini kisah nyata. Iya, salah satu pengurus kita di kota lain tuh kakaknya ikut ajaran begitu. Papanya geblak, mati papanya. Stroke. Terus kakaknya dengan bangga bilang sama adiknya yang pengurus kita di kota lain, saya lagi nego sama Tuhan untuk bangkit. Wih. Saya ndak enak mau ngomong yang ndak enak, ya sudah, dalam hati saya tunggu aja kakakmu pinter bisa nego sama Tuhan. Ya dikubur toh. Betul. Itu Kristen yang maaf mulutnya sama duburnya sama, kentut kok keluar. Bisa nego. Tapi Pak, Abraham kan nego sama Tuhan. Itu bukan nego, mohon. Nego sama mohon beda loh, saudara. Betul? Loh, saudara harus bisa bedakan nego sama mohon. Misalnya kalau kerja, ya kita nego gaji. Ya bagaimana kalau saya gaji Anda segini? Ya rasanya kurang Pak, karena saya punya anak istri, gini kebutuhan saya sekian 1 bulan, saya berharap dikasih sekian. Itu nego. Tapi kalau perusahaannya bilang, maaf tapi kami bisa gaji hanya sekian. Tapi saudara bilang, Pak, saya mau bekerja di sini, tapi saya mohon supaya gaji saya cukup untuk keluarga saya. Bukan nego toh? Iya. Sekarang diajar nego sama Tuhan. Betul? Sukses, gagal semua, bohong. Saya cuma ndak enak karena dia pengurus kita dan itu yang ngomong kakaknya, ya sudahlah saya diem ndak komen, saudara. Karena diajar nego bisa kok. Iya, hebat betul. Saudara, kalau kita jadi karyawan, kita yang butuh kerjaan, kita terlalu nego, maaf kata, yang nentukno bos, betul? Betul. Loh, iya apa enggak? Nek kita kaku dia bilang ya sudah, sorry, cari kerja lain sana. Loh, bos tanpa kita tetap kaya kok. Amin. Kita tanpa bos kelenger. Tuh. Iya mana? Bos tutup usahanya, santai uangnya masih banyak. Kita berhenti kerja berapa bulan, bingung mau makan apa. Kadang orang goblok enggak mengerti, saudara, yang namanya nego sama mohon. Kalau kita mengajar apa? Naikkanlah permohonanmu, sifatnya mohon, bukan nego. Nego artinya Tuhan, engkau mengatakan Lazarus saja bangkit. Kalau aku percaya kau bisa bangkitkan bapakku. Ya Tuhan bilang, bapakmu nama Lazarus. Enggak, sudah jangan ngomong. Yang aku bangkitkan siapa? Lazarus, ya sudah. Betul? Ya apa enggak? Kok sembarang? Saudara, ayo kita lihat lagi. Akibat kita hanya percaya kepada pengurapannya Kristus untuk nolong, nyembuhkan, jawab. Kita seringkali menolak pengurapannya Tuhan untuk menguduskan kita, merubah hati kita, merubah karakter kita. Itu yang sering kita tolak. Kenapa? Tengking kalau ada masalah. Betul, hancurkan. Wih. Saudara, saya kenal pendeta yang ngajar seperti itu. Dan dia tidak pernah bisa mendoakan rumah tangganya sampai detik jam ini untuk jadi rumah tangga yang baik. Dia ngajar omong kosong. Saya kenal baik. Mantan teman saya sangat karib. Ada apa-apa saudara perangi. Rumah tangganya sendiri tidak pernah rukun sampai detik ini, lu perangi apa? Saudara, itu kenyataan. Ngajar mesti ada bukti, jangan dia sendiri tidak buktikan. Betul? Saya pernah, saudara. Saya kan dulu pernah kena batu empedu. Saya pergi spesialis dalam. Sementara nunggu antrian dipanggil sama perawat masuk untuk diperiksa, saya lihat di meja itu ada brosur-brosur. Salah satunya adalah obat penyubur rambut. Kok bisa enggak lupa? Ingat saya karena begitu saya masuk dokternya botak. Nah, sampai sekarang makanya saya ingat. Loh, jual obat penyubur rambut, dokternya botaknya ini malah. Loh, coba saudara, ya. Ibu misalnya satu ibu gendut sekali, jual jamu pelangsing. Yang percaya siapa? Ayo. Bisa aja ibu itu memang dari kecil turunannya memang badannya kecil, mungil langsing, memang keturun mamanya begitu, kakek neneknya kecil begitu. Dia jual jamu pelangsing, orang percaya. Betul, walaupun dia memang turunan seperti itu, betul? Iya toh? Kan orang lihat bukti.
Nek pakai otak, nek enggak pakai otak enggak lihat bukti. Kenapa? Biar dia gendut, dia bilang ini jamu bisa untuk langsing, coba aja. Loh, seta. Ya enggak? Ini kisah nyata. Perangi iblis itu, hancurkan, ayo kita. Dia sendiri enggak pernah bisa rukun suami istri sampai detik jam ini, perang apa? Ini kisah nyata, saya tidak karang-karang. Ya. Tapi orang seneng nek ajak ngomong gitu. Nek ajak bahwa iblis itu bisa kita hancurkan dengan sekedar ngomong. Iblis itu bisa kita patahkan dengan cuma ngomong, baca-baca ayat, perkatakan ayat. Apa itu? Alkitab bilang, saudara, iblis itu bukan hanya dikalahkan oleh firman Tuhan, tetapi juga oleh kesaksian hidup. Oleh kesaksian hidup kita. Ingat anak-anak Sekewa? Masih ingat? Masih ingat anak-anak Sekewa? Betul? Iya enggak? Dia enggak kenal Yesus pakai nama Yesus. Setannya bilang, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, kamu siapa? Loh. Setan tahu siapa yang kenal Tuhan sama siapa yang enggak kenal Tuhan, walaupun dia ngaku anak Tuhan. Setan tahu. Jadi, kenapa banyak orang bilang, dalam nama Yesus enggak terjadi apa-apa? Kenapa ada yang bilang, dalam nama Yesus terjadi sesuatu? Kembali kenal atau tidak. Bukan masalah Kristen atau tidak Kristen. Halo? Terus kita lanjut lagi. Ini belum selesai ngoncai, masih separuh. Ya. Loh, saudara kalau mau makan mangga dikoncai dulu enggak? Dikoncai. Amin? Supaya kenapa? Supaya siap dimakan. Nek dimakan enak. Kalau suami dikoncai firman, istrinya bilang, bahagia aku punya suami kayak gini. Karena sudah dikoncai firman. Amin. Loh, istri juga, nek sudah dikoncai firman, suaminya bilang, wes bersyukur aku dapat istri kayak gini. Gitu loh. Tapi kalau belum dikoncai, bisa bayangkan saudara. Ya, nek ambil mangga separuh busuk, separuh masih banu. Saudara makan semuanya saulat-ulatnya. Betul, minimal separuh yang busuk dibuang kok, dipotong. Masih ada separuh yang bisa dimakan. Ya benar. Nah, itulah maksud firman mengkoncai hidup kita. Ya supaya begitu duduk suami istri, kelihatan, wah bahagia. Betul? Kelihatan, jangan, ini mencucu satu sana. Waduh, ini pasangan, ini persis kayak di neraka sudah suasananya. Betul? Tuh. Coba, kalau kita suami istri berantem, suasananya kayak neraka, betul? Betul apa enggak? Ayo, enggak, hati kita tidur juga, enggak karuan pikirannya. Ya apa enggak? Ayo. Betul? Tapi Pak, dia kalau habis marahi saya nyenyak sekali. Nah, itu. Saya habis dimarahi sampai pagi, Pak, enggak bisa tidur. Ya bilang Tuhan, nek dia terus kayak gini supaya aku bisa tidur nyenyak, kau singkirkanlah dia, bawa dia tidur di kuburan. Amin. Nek sudah enggak tahan. Loh, Tuhan kalau saudara terus-terusan enggak tahan, dia juga ngambil tindakan loh. Ya benar. Halo. Nah, wah dapat resep. Ya, silakan dipraktekkan. Boleh ini sudah benar-benar tidak tahan, bukan karena bosan loh. Ya, tapi kalau memang benar-benar tidak tahan, Tuhan tidak tahan Tuhan. Tuhan ya wes, kamu aja yang pulang misalnya. Ya sudah dong. Loh enggak Tuhan, suamiku aja loh. Kok bisa milih-milih berangkatnya sembarangan. Betul saudara. Amin. Memangnya saudara mau berangkat ke Jakarta milih-milih pesawatnya gitu? Saudara. Baik, kembali. Melainkan juga menderita untuk jadi dari sekedar percaya urapannya Tuhan nyembuhkan, nolong, berkati, angkat, promosikan dan segala macam. Sekarang ada kelanjutannya yaitu menderita untuk Tuhan. Bukan untuk suamimu, istrimu dan anakmu, tapi untuk Tuhan. Perhatikan, untuk Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan bilang, kamu juga semua tidak mau pergi ya? Kan habis Tuhan kasih makan 5.000 orang, 5.000 ini sepakat mau mengangkat dia jadi raja. Artinya apa? Podo kayak Kristen zaman sekarang. Nek dicukupi gemah ripah lo jinawi, Yesus rajaku. Tapi kalau punya problem dan kesulitan, Tuhan mengapa begini? Kenapa Tuhan? Dia berani nyeneni Tuhan, berani ngomel-ngomel sama Tuhan. Ditegur sedikit, tak bisa, tapi ngomel berani. Amin. Halo. Saudara, kembali. Ya, lihat, menderita untuk Tuhan. Petrus kalau mau kembali jadi nelayan masih bisa.
Amin. Matius mau kembali jadi pemungut cukai masih bisa. Semua tidak ada yang kembali ke pekerjaannya. Mereka mau maju terus. Nek kita ndak maju kalau ada masalah. Amin. Begitu terjawab, diam di tempat menikmati berkat. Begitu ada masalah, maju lagi nyari. Amin. Lah kalau gitu, kalau 1 kilo saja jalan sampainya kapan? Ayo, jalan nyaman dia, misalnya santai bertahun-tahun. Ketemu masalah lagi, baru jalan lagi lah. 1 kilometer itu bisa 18 tahun baru sampai, betul? Saudara perhatikan di sini. Menderita untuk Kristus artinya gini loh, saudara. Misal, Tuhan suamiku itu loh kayak gini loh Tuhan. Tapi saudara nurut Tuhan. Enggak apa-apa Tuhan, aku doakan dia. Aku bertahan. Itu namanya menderita untuk Tuhan. Tapi kalau pikiran saudara, ya wis lah, aku wis tuwek, wis elek. Sopo sing gelem. Nah, itu enggak menderita untuk Tuhan. Perhatikan. Itu pakai otak bertahan. Tapi kalau menderita untuk Tuhan, Tuhan tahu motivasinya. Contoh, aku digini, aku digini, udahlah, aku pokoknya berserah sama Tuhan, aku percaya. Itu namanya menderita untuk Tuhan. Saudara, contoh lagi, waduh punya anak kok kayak gini, persis iparku, misalnya kayak gitu. Ya, saudara, misal, persis iparku ini, anakku ini, misalnya. Loh, makanya saudara coba lihat, biasanya kan suami istri saling menyalahkan nih anaknya macam-macam, betul? Nih anaknya males sekolah, goblok, nakal, biasanya saling menyalahkan. Itu turunanmu, enggak itu turunanmu, betul? Pasti saling begitu. Ya benar. Saudara, itu kan tanpa sadar kita ngutuk, betul? Ngutuk siapa? Ngutuk Tuhan. Kenapa? Kok Tuhan kasih aku jodoh kayak gini, lihat tuh turunannya kayak gini loh, kayak gini. Oh. Itu loh, saudara. Ya, sampai kan itu jadi kebiasaan, betul? Ya apa enggak? Ya Pak, saya banyak ketemu ibu-ibu yang ngeluh sama saya, Pak, suami saya loh Pak banyak bantu keluarganya. Terus saya bilang, kalau bantu keluargamu gimana? Ketawa dia, dasar. Iya sangat banyak sampai saat ini. Saya heran saudara karunia perempuan. Benar. Tapi Alkitab tidak pernah salah. Maka laki-laki akan meninggalkan keluarganya bersatu dengan dan keluarga istrinya. Betul. Coba engkau jadi suami. Engkau banyak, katakanlah nolongi keluargamu dewe, saudaramu dewe, dan lain-lain. Istri langsung rasa kurang sejahtera. Amin. Tidak sejahtera hatiku Pak. Tapi kalau nolongi keluarganya dia, sejahtera betul dia. Amin. Betul misalnya, adikmu nomor 2, tak kasih modal, masa waduh, kamsya. Betul? Betul apa enggak? Tapi kalau, aku kepengen bantu adikku cepet dia. Waduh jangan. Betul. Betul. Saya banyak ketemu saudara. Istri-istri yang tidak rela ketika suaminya menjadi berkat buat keluarga suaminya. Sangat banyak. Sangat banyak. Kadang karena saya hamba Tuhan, kadang Tuhan kalau dulu saudara. Ya saya masih diproses Tuhan. Saya kasar ngomong. Kalau sekarang ya diamin lah ya. Wah gitu aja paling. Kalau dulu saya sikat. Bener saya loh. Kalau ibu kalau suamimu bantu keluargamu, bantu mamamu seneng dong, seneng. Kalau tiap hari bantu seneng. Kalau bantu iparmu ya itu. Heran saya sama perempuan saudara. Tadi ketemu Tuhan Yesus di surga mau nanya, Tuhan kok ciptakannya kenapa? Kenapa kadang perempuan itu nek sama keluarga suaminya enggak bisa bener-bener lepas. Betul? Loh, yang sering kali ribet anak menantu laki sama mertua laki atau menantu perempuan sama mertua perempuan? Ayo. Mana lebih sering ribet? Perempuan. Ya apa enggak? Kok diam begini? Merasa, iya Pak, kena karma saya. Misalnya, dulu saya gitu Pak, waduh. Ya sekarang anak saya, wow, gitu. Ya saudara. Loh iya saudara. Nih anak perempuan, papanya sakit segera pulang. Nih anak laki, sih dah. Parah enggak? Belum biarin. Iya enggak, ayo ibu-ibu. Oke, lanjut. Ini hampir, konsep hampir selesai. Ya. Melainkan untuk menderita. Jadi saudara lihat. Ya. Kita tidak hanya percaya urapannya, kesembuhannya, dan lain. Kita juga harus percaya pimpinannya, tegurannya, nasihatnya. Kadang menderita loh. Saya pernah cerita sama saudara tuh. Berapa kesaksian, betul? Mau ditipu orang, Tuhan bilang kamu yang pergi minta ampun, pergi minta maaf. Dia yang mesti minta maaf sama saya Tuhan.
Hukum seluruh dunia ini, bangsa apapun yang di pedalaman pun tahu. Yang salah yang mesti minta maaf. Masa korban minta maaf ke pelaku? Tuhan bilang kamu yang pergi minta maaf. Loh kok bisa? Ya karena kamu ngamuk, marah sekali waktu itu. Loh enggak boleh marah gitu Tuhan. Enggak boleh. Enggak boleh, Saudara. Terus ya sudah, beli tiket pesawat ke sana. Saya minta maaf, bayangno. Itu namanya menderita untuk Tuhan. Kalau zaman sekarang, enggak apa-apa, saya menderita untuk diberkati. Loh, ayo, ngaku. Bukan untuk Tuhan, untuk diberkati. Ini penghasilan saya sekian, saya enggak bisa bayar perpuluhan. Wis enggak apa-apa, saya jual, saya punya aset apa? Misalnya saya punya lemari, saya jual untuk bayar perpuluhan. Supaya kenapa? Nanti diberkati, menderita untuk Nah, kalimatnya begitu di sini. Ada satu ibu konseling sama saya, Saudara. Pasien, saya kemarin menjual lemari saya. Loh, kenapa? Karena saya enggak punya penghasilan cukup. Penghasilan saya itu pas begitu, tapi saya tetap harus bayar perpuluhan, jadi lemari saya jual. Itu ngawur. Saudara, Alkitab bahasa Inggris mengatakan dengan jelas, untuk setiap increase itu bahasa Inggris, setiap pertambahan. Kalau enggak ada nambah apa-apa ya enggak. Loh, sekarang gaji katakan 2 juta. 2 juta entek blas. Berarti asetmu enggak nambah, kekayaanmu enggak nambah. Perpuluhan dari mana? Gombal. Tapi diajar pokoknya cukup, enggak cukup kasih. Kenapa? Menderita supaya lebih diberkati. Tuhan bilang baca Alkitab, ngawur. Halo? Enggak diam. Saudara, menderita untuk dia. Jadi, Tuhan, suamiku ini Tuhan, kayak gini Tuhan. Dari aku nikah cuma seminggu aku bahagia sama dia. Sisanya Tuhan masih nunggu. Sekarang yang namanya bahagia itu apa misalnya? Loh, itu menderita untuk Tuhan. Enggak apa-apa, aku jalani. Loh, gitu loh. Saudara, bicara tentang menderita untuk Tuhan ini banyak orang kemudian enggak terima. Banyak orang kemudian, wah itu pengajaran apa? Tapi itu Alkitabiah. Saudara buka para nabi itu semua ada penderitaan untuk Tuhan. Betul. Loh, lihat. Contohnya, sekarang si Daud. Enak piara kambing domba, masih remaja nyanyi-nyanyi sambil main kecapi. Betul? Samuel datang terima urapan jadi raja. Sengsara hidupnya. Betul? Sengsara hidupnya, susah hidupnya. Betul? Habis itu dikejar-kejar Saul terus sampai umur 30. Sekitar 14 sampai 16 tahun itu hidupnya susah terus. Saudara bisa bayangkan. Jadi kalau maunya enak tok terima pengurapan semua serba cepat, matimu juga akan segera cepat loh ya. Jangan terima urapan cepet-cepetan itu. Halo. Saudara. Jadi, ayo kita maju lebih dari sekedar mau menikmati urapannya Tuhan. Kekayaannya Tuhan, berkatnya Tuhan. Tetapi maulah dididik Tuhan, ditegur, dinasehati, diajar, dibatasi. Loh, dibatasi? Iya. Saudara, kalau Tuhan beri kita apapun, tetap pemakaiannya tetap diatur Tuhan. Loh, saudara kasih uang anak, uang sekolah. Betul? Tapi terus dia bebas pakai semaunya dia. Senang, saudara? Senang? Misalnya, kasih uang sekolah cukup banyak, sampai sore dia tidak pulang. Malam dia pulang. Loh, kemana nyo? Nonton film. Loh, kok nonton? Iya, kan uangnya mama kasih, aku pakai nonton. Lu, mateng. Kalau gini tak kurangi. Amin. Loh, ya apa enggak? Iya tuh. Terus, tidak pulang ke mana? Aku pergi main game. Loh, tujuannya dikasih itu bukan untuk itu kan? Betul. Dan dikasih pun saudara, waktu kita jadi anak kita tidak bebas memakainya. Harus sesuai pemakaiannya seperti tujuan diberi. Betul apa ya? Nah, kita merasa, Tuhan, ubah nasibku jadi kere menjadi kaya. Terus nih sudah kaya ya sudah, aku bisa ngatur semuanya mauku sendiri. Ngawur.
Makanya banyak pendeta dimasuk neraka sama Tuhan ketika mati. Karena sesudah dia punya segala sesuatu, dia tidak nahan lagi menjadikan Tuhan Tuhan. Dia menjadikan dirinya Tuhan. Aku mau begini jadi, aku mau begitu jadi, aku mau begitu kukerjakan. Mati, masuk neraka dia. Berapa puluh tahun lalu pendeta yang punya jemaat terbesar di Jakarta itu pernah koma dan dibawa Tuhan ke neraka. Dan di neraka dia lihat pendeta-pendeta terkenalin sebelum dia. Loh, kok di neraka semua ini Tuhan yang terkenal? Kok bisa yang terkenal malah di neraka? Karena ketika semua kita pegang, ketika semua dana ada, aset ada, tidak ada yang bisa menghalangi lagi kita melakukan yang kita mau. Dan itu Tuhan benci. Ya. Baik, jadi kita lanjut sedikit. Menderita untuk Nah, sekarang saudara, yang namanya menderita itu bukan hanya maaf, saudara dijajak Kristen dianiaya, yang rumah dilempari batu atau apa, bukan. Ngampuni orang juga menderita loh saudara. Betul, enak dia. Dia bikin kayak gini suruh ngampuni. Loh iya, menderita loh. Halo? Loh, iya apa enggak? Pelaku tidak menderita. Korban yang menderita, betul? Loh, saudara diomongi orang, difitnah orang. Menderita atau karena fitnahnya? Terus disuruh ngampuni, lebih menderita. Enak, habis gini suruh aku ngampuni. Hajar Tuhan, hajar Tuhan. Amin? Ya, ayo. Ya, Pak, ya. Ya, itu namanya menderita untuk Kristus. Menderita untuk Kristus itu apa? Artinya punya karakter seperti Kristus. Itu namanya menderita untuk Kristus. Loh. Kristus karena karakternya dia menderita loh. Betul? Karakter apa? Yesus bilang apa? Waktu dia mau ditangkap, aku bisa meminta 12 pasukan malaikat. Tapi aku tidak lakukan, mau tangkap, monggo. Loh, karakternya dia membuat dia menderita. Halo? Kalau kita, karakter kita bikin orang menderita. Amin? Aku, coba lihat istrimu tuh. Lihat suamimu itu, karaktermu bikin dia menderita, betul? Agak diam begini sekarang. Kristus karakternya membuat dia menderita. Betul, karakternya penuh kasih. Dia bilang, aku diutus menjadi penebus. Betul? Ya, tapi saya bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Dia yang menanggung segala kesalahan kita. Karakter dia menanggung segala kesalahan kita membuat dia menderita. Beda sama kita ini. Amin ibu-ibu? Karakter suamimu bikin engkau menderita, amin? Agak diam. Wes tak berani ngomong Pak, nanti dia tak mau datang lagi. Ya lumayan lah, dia mau datang walaupun belum banyak berubah. Baik. Sekarang saudara, ayo kita mau perhatikan. Kita mau periksa hati kita, bukankah selama ini kita hanya mau menikmati segala kepengurapannya yang ada pada Kristus. Bukan pengajarannya. Bukan rencananya, bukan kehendaknya, tegurannya, nasihatnya, bahkan didikannya. Betul? Kenapa aku mesti ini? Kenapa mesti gini? Kenapa mesti begini? Kalau bisa begitu, kenapa mesti begini? Lah Tuhan bilang, kenapa mesti begitu? Kalau aku maunya begini, betul? Ayo. Kembali, saudara dan saya lihat. Kekristenan kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Kekristenan kita hanya sekedar percaya, tapi tidak menjadi seperti yang Tuhan mau. Kekristenan kita hanya sekedar menikmati kebaikan Tuhan. Kekristenan kita hanya sekedar menikmati kesembuhan, pertolongan, dan lain-lain. Tapi tidak pernah mempunyai karakter seperti Kristus. Ingat, karakternya Tuhan membuat dia menderita. Ngalah toh? Ngalah toh? Padahal dia berkuasa lah. Orang berkuasa kalau diganggu bisa balas luar biasa loh. Dia enggak. Kalau kita kadang kita tidak balas karena memang belum ada kesempatan balas atau takut di penjara. Betul? Iya, bukan karena kita baik. Nah, lihat di sini. Menderita untuk Tuhan. Tuhan tahu saudara dan saya sekarang ini mau bersabar karena apa? Mungkin karena memang tidak ada pilihan. Tidak, untuk Tuhan. Jadi jangan berharap ada berkat dari Tuhan karena tidak menderita untuk Tuhan. Ingat itu kalau seorang ibu misalnya, ya wis tuwek ngene sapa sing gelem? Ya wis lah, terpaksa. Misalnya, itu tidak untuk Tuhan. Tapi kalau enggak Tuhan. Enggak apa-apa Tuhan. Kalau kau mau proses aku lewat ini,
Kuatkan aku supaya lulus. Kuatkan hatiku supaya lulus. Loh. Jangan Pak Pendeta tolong doa no. Ujian dibatalkan. Wah, mana bisa? Betul? Yang bisa disoalkan supaya anakku bisa lulus ujian. Bukan ujian dibatalkan. Amin. Tapi banyak kita kepengen ujian dibatalkan. Betul? Masalah ditengking. Amin. Persoalan dicoret. Nah, makanya tidak pernah lulus karena tidak pernah mau uji. Ya. Tiap ujian tidak masuk. Loh, saudara, kapan naik kelas? Amin. Loh, dari tadi tidak ada amin. Rupanya di gereja saudara tidak boleh bilang amin. Harus diem mingkem nek pendeta khotbah. Terus yang kedua, ada yang lebih di hidup ini dari sekedar percaya. Jadi tidak lagi sekedar. Kristen sekedar datang, duduk, dengar, pulang, lupa. Datang, duduk, dengar, seneng. Karena pendetanya lucu, pulang, susah lagi. Itu Kristen sekedar. Sekedar Kristen. Saudara. Jadi ingat, menderita untuk Tuhan. Iya Tuhan, kalau engkau bilang gitu, iya. Kalau engkau maunya gitu, iya. Loh itu namanya untuk Tuhan menderitanya. Saya pun saudara. Tahun 90-an. Berkali-kali Tuhan janji sama saya satu hal. Sampai sekarang dia belum genapi. Sampai detik ini dia belum genapi yang dia janjikan tahun 90-an. Terus gimana? Ya sudah, saya nunggu. Saya tahu pasti ada bisa bagian hidup saya yang perlu dipoles lagi. Kenapa? Karena nek orang sudah diberkati, sulit lagi mau diajar. Biasanya jadi kurang ajar. Makanya kadang-kadang Tuhan terpaksa menunda jawaban. Karena sementara anak ini masih ngenteni dijawab, dia masih mau denger omongan orang tuanya. Betul? Loh, sekarang kalau anak saudara dulu misalnya, mau minta sepeda. Saudara langsung kasih. Percaya, habis itu tidak nurut saudara lagi. Betul? Seringkali, mau sepeda? Iya, harus kamu anu dulu sih. Nanti nilai rapotnya bagus. Dikasih syarat-syarat dulu. Betul? Ya apa enggak? Dan nanti saudara belikan sesudah memenuhi syarat. Kalau sekarang saudara berikan, percayalah. Dia enggak akan nurut lagi. Amin. Karena yang dia mau sudah dia dapatkan. Ayo, ngaku yang pernah jadi anak-anak. Yang lain diem aja. Lali aku, Pak. Oke, jadi ya sudah. Iya Tuhan. Kadang memang kenapa sih Tuhan cik suwe ini Tuhan. Bisa juga Tuhan ngomong kamu yang terlalu lama ngerti. Kan ditentukan SD 6 tahun. Betul. Nek dia tiap tahun naik kelas. Itu 6 tahun. Tapi tiap tahun tidak naik kelas dia. Halo? Yang salah siapa? Saudara lihat. Ingat, jadi kalau ada masalah, jangan Pak tolong tenggingkan, patahkan, hancurkan, apa. Orang lagi mau ulangan kok suruh buang soalnya, robek Pak, nggak bisa. Jawab. Sembarang. Kita, ini, wes aneh-aneh memang anak Tuhan itu saudara. Ya, jadi tapi kita hamba Tuhan maklum, karena mereka dulu bekas anak setan, dipungut sama Tuhan. Walaupun sekarang sudah ganti bapaknya, tapi kadang aslinya kan anak. Jadi akal-akalan. Kalau ada pengajaran ditolak, kalau janji berkat paling cepat bilang amin, paling keras. Nah itu memang anak, ya itu. Yuk, jadi sekarang sudah jelas, ada yang lebih. Jadi jangan terus-terusan cuma mengharapkan pengurapannya Tuhan menjawab masalah, pertolongan melipat gandakan dan lain-lain. Ayo bertumbuh, ayo lebih ngerti. Kedua, ya jangan hanya sekedar percaya. Aku percaya tahun ini begini. Aku percaya. Lama-lama mati ngenes orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena kekecewaan itu menimbulkan luka yang luar biasa di dalam roh orang. Jadi, yang ketiga, lebih dari sekedar. Tidak boleh sekedar. Halo, nek makan sekedar artinya nasi sama sambel tok. Loh iya rasanya cuma pedes. Amin. Masa ada sambal rasa ayam panggang. Sambal itu cuma pedes. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ada enggak sambal rasa ayam panggang? Sambal cuma pedes, saudara. Makanya ngerti, jangan cuma sekedar.
Jadi Kristen yang ayo lebih maju terus. Terus yang selanjutnya, menderita untuk Tuhan. Saya dulu enggak ngerti. Karena pendeta saya nih khotbah, kan saya dari kecil saya pelayanan di gereja. Selalu saya dengar pendeta saya kalau khotbah, karena kamu dari kecil melayani Tuhan, tercapai cita-citamu. Loh, itu pendeta saya terus ngomong gitu. Itu yang saya pegang terus. Begitu kuliah, terus kerja, punya duit banyak. Tiba-tiba Tuhan ngomong, tinggalkan semuanya, jadi hambaku. Lalalala. Saya terus mikir, ini Tuhan yang mana? Pendeta saya dulu ngajar, nek saya dari kecil melayani Tuhan, tercapai cita-cita saya. Cita-cita saya bukan jadi pendeta. Menderita untuk Tuhan. Pikir jadi pendeta itu enak, enggak enak? Kenapa? Ngajari anak Tuhan tuh maunya Bapak doain aja, enggak usah tegur-tegur, enggak usah ajar. Saya kalau perlu Bapak khotbah sampai jam berapa, sesudah Bapak khotbah saya baru datang didoakan. Saya enggak mau denger. Kalaupun saya datang saya ingin dengar, saya cuma nunggu waktu konselingnya. Bukan denger khotbahnya, nek kelamaan khotbah moh saya. Halo. Jadi, sekarang lihat di sini. Menderita untuk Tuhan. Mereka mengganti kenyamanan hidup mereka, masuk ke hidup yang tidak nyaman. Karena mereka memikirkan sorga. Mereka memikirkan hidup kekal bersama Tuhan. Itu yang membuat mereka mau. Kalau kita enggak. Enggak nyaman berharap jadi nyaman. Halo? Kebalik Kristennya, keliru. Betul? Pendeta misalnya daripada sekolah ini, sekolah itu, sekolah ini, nanti gajinya kecil, lu jadi pendeta. Modelnya Alkitab 1, dipakai sampai mati, enggak rusak. Nggak kulak lagi. Terus kedua pinter ngebul. Wis selesai. Oke. Halo. Terus khotbahnya bikin jemaat nyaman. Sudah, kalian sudah orang benar. Kalian sudah cari Tuhan. Apanya cari Tuhan? Ngaku nek cari Tuhan itu cari Dia. Nggak ada hubungannya dengan minta-minta. Tapi buktinya minta-minta lebih banyak. Amin. Namanya nyari Tuhan bukan nyari jawaban, nyari berkat yang ada di tangan Tuhan. Cari Tuhannya enggak. Halo? Loh. Diam, enggak, amin. Pak, jangan khotbah keras-keras. Kapan persekutuan ini jadi besar kalau khotbah keras-keras? Khotbah yang enak-enak, Pak. Biar tambah banyak orang datang, bikin pengurapan, Pak. Amin. Janji sama mereka tahun ini masalah mereka semua beres karena mereka mati. Iya tuh sudah beres semua mati. Amin. Orang hidup itu tetap ada masalah. Buktinya Alkitab bilang, sekalipun sesudah Yakub bergumul dengan Tuhan, dia menang, diganti namanya menjadi Israel, pangerannya Tuhan. Hidupnya tetap ada masalah lagi. Betul? Betul? Ya enggak, Yusuf yang paling dia sayang, dia dibilang sama saudaranya mati, ya tuh, punya masalah lagi. Halo? Anak perempuannya nama Dina diperkosa orang, punya masalah lagi. Gombal. Jadi kalau saudara dan saya tidak kepingin punya masalah, sudah minta mati aja. Pulang malam ini minta mati. Betul. Yang kita minta, beri aku hikmat ketika ada masalah. Tuntun aku, beri aku kekuatan ketika ada masalah. Bukan tangkang, tengking, patahkan, hancurkan. Apa itu? Memang saudara jago judo, mata-matain. Apa? Jadi ayo kita mau belajar lebih, saudara. Ya, belajar lebih. Mengganti kenyamanan hidup. Mengganti kenyamanan hidup. Masuk ke tidak nyamanan. Karena kita melihat upah yang besar nanti bersama dengan Kristus kekal kepada kekal. Saya pun nanti saya masuk surga mau banyak nanya. Tuhan mau nanya, ya mau nanya loh. Ayat ini kok gini bunyinya, saya tidak ngerti. Kepengen belajar lagi. Karena banyak saya tidak ngerti, saudara. Kelewat banyak saya tidak ngerti. Ya. Lah kalau Tuhan janji kenapa sih mesti dibikin menderita dulu? Kasih aja toh cepet enak. Amin. Betul.
Janji Tuhan bilang, aku akan berikan kamu anak sama Abraham. Ngalami yang gak enak terus dulu bertahun-tahun. Kenapa sih caranya mesti gitu Tuhan? Saya mau tanya. Katanya pendeta zaman sekarang sudah enggak loh Tuhan. Zaman percepatan. Itu pendetanya yang ngomong. Karena Tuhan bilang, tidak ada satu titik, satu noktah dari firman Tuhan yang hilang. Nanti tidak ada yang hilang, satu pun, semuanya tetap ada. Kok pendeta ngilang kan? Zaman sekarang enggak, Tuhan sudah kepepet, waktunya udah singkat, enggak ada ujian, enggak ada, pokoknya semua dibikin mulus sama Tuhan. Karena nanti kalau enggak, surga sepi, enggak ada yang masuk, gitu. Ayo kita mau belajar saudara, ya, belajar menderita untuk Tuhan. Belajar menderita untuk Tuhan bilang apa? Walaupun betul. Kalau kita beda, kita hahaha Tuhan, kapan anak ini ngerti, kapan berubah? Halo. Ya, tiap mau berubah dia suruh Tuhan yang berubah. Amin. Singkirkan masalah ini Tuhan, hancurkan masalah ini Tuhan. Halo. Ayo ngaku. Lihat kiri kanan. Katakan ya. Loh, kan pemimpin pujian biasanya di mana-mana kan selalu yang indah-indah salami, gitu. Katakan kau diberkati Tuhan. Betul? Jarang ada ya saudara salami kiri kananmu, katakan kamu keras hati. Ayo enggak ada, ayo. Ya dah, padahal banyak sebenarnya keras hati. Amin. Amin. Terus apa lagi salami kiri kananmu, bilang kamu bikin Tuhan makan hati. Ya enggak ada dah. Semua yang indah-indah walaupun enggak indah. Amin. Ya apa ya? Jadi hari ini malam ini kita mau bertobat. Berhenti jadi sekedar menikmati pengurapan Tuhan. Ingat itu pengurapannya, kesembuhan, pertolongan dan segala macam jawaban dan lain-lain itu. Yang kedua, berhenti jadi sekedar orang Kristen yang sekedar. Yang ketiga, belajar menderita untuk Tuhan. Saya khotbah keras ini aja menderita loh saudara. Kenapa? Karena ketemu orang-orang yang ngatos. Mau denger yang gitu-gitu? Enak Pak, Bapak nubuatin aja lah. Bapak doa aja saya. Emangnya kami ini dukun apa? Firman Tuhan bilang imam itu pengajar. Ngajar umat. Bukan cuma nubuat-nubuatkan umat. Tapi zaman sekarang enggak. Dinubuatno tahun ini tahun pembebasan dari masalah. Sekian tahun lalu juga sama, tahun pembebasan. Enggak bebas-bebas 10 tahun saudara. Heran. Tuhan soalnya pakai amnesti. Tapi Kristen itu ya itu, dicuci otak jadi otaknya justru tidak berfungsi, malah rusak. Sudah sampai di sini kita berdoa. Ya, kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan, nek ndak ada teh, ada makanan ringan, silakan dinikmati. Ya, sudah, terus kita pulang. Loh, gitu, terus mau apa? Saudara mau nginep sini silakan, saya enggak. Ya. Sudah aja saya enggak ingat, ya. Habis itu kita pulang, saya mau santai di angkringan. Lu enggak apa-apa minum wedang wuh, enggak dosa loh. Betul? Pendeta kok minum wedang wuh? Lu boleh. Wah, ini Farisi baru bikin wedang wuh enggak boleh. Betul? Betul? Ya Pak ya? Boleh wedang jahe boleh, seger. Amin. Bir boleh, asal bir peletok. Iya enggak? Boleh, saudara. Halo. Ya sudah selesai. Jadi apa? Ini sudah ada keterangannya. Ya, sudah jelas ini pengumuman. Baca dewe, enggak dibacakan karena ini bukan karena anak kelas 1 SD. Nek kelas 1 SD ini Budi. Ya itu anak kelas 1 SD. Saudara baca dewe ini. Ditulis saya baca. Sudah? Kan seringkali di gereja di perkum kayak itu dibacakan. Lah iya kita anak SD. Kita bisa baca sendiri. Betul? Sudah selesai? Sudah dibaca selesai atau bila mana ada ya ikut juga. Ya, sudah. Selesai. Amin. Sudah. Tapi Pak, saya punya masalah mau didoakan. Semua orang punya masalah. Loh, yang enggak punya masalah di sini angkat tangan. Semua punya, amin. Dan kita belum pernah minta sama yang punya tempat ini sediakan bak untuk tumpah masalah atau ninggalkan masalah, buang masalah. Iya, baik. Sudah selesai. Kalau mau dengar khotbah-khotbah di kota lain, khotbah-khotbah di negara lain, bisa buka di internet.
Ya, itu ada. Tadi saudara buka itu, nanti ketemu khotbah-khotbah, saudara mau denger yang mana, ada semua. Termasuk yang ini, nanti juga di-upload di internet semua. Ya, baik kita berdoa. Kalau ada pesan saya sampaikan, nek ndak ada, sudah jelas pesannya yang tadi. Sudah. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Engkau ingin kami bukan hanya menikmati urapan yang ada padamu, kekayaan, kuasa, dan kemuliaan, dan segala macam. Dan Kristen kami bukan hanya sekedar Kristen. Terima kasih. Mampukan kami ketika ada penderitaan karena Engkau. Mampukan kami Tuhan ketika ada aniaya karena Engkau. Karena ketaatan kepadamu. Terima kasih. Kuatkan juga jemaat-Mu. Bapak, mungkin ada yang Tuhan tidak sampaikan di tengah-tengah kami. Mungkin ada yang Tuhan tidak katakan di tengah-tengah kami. Amin. Saudara, saya tadi ketika saya duduk di sini sedang berdoa, saudara sedang memuji, tiba-tiba saya merasakan saya punya tulang tengah ini sakit sekali. Saya tidak pernah punya penyakit di sana. Adakah yang datang ke tempat ini memang tulang tengahnya di sini, ya, bagian di sini, bukan atas ya, tolong perhatikan bagian di sini memang sakit sekali, atau keluarga saudara memang yang tidak hadir di tempat ini ada keluhan di bagian itu. Kalau ada, tolong angkat tangan. Karena saya rasa sangat sakit, saudara, saya punya belakang. Saya tidak pernah sakit di sana. Kalau dulu sakit saya di kaki kiri karena saya jatuh di daerah pegunungan di Temanggung itu. Ya. Ada satu, siapa Komar? Enggak pernah cerita. Anak, memang bagian sana sakit tulang tengah. Iya. Anak menantu, baik berdiri di tempat kita mau berdoa. Buat anak menantunya yang sakit, sebut namanya dan minta Tuhan jamah. Buat saudara sendiri yang sakit, saudara minta Tuhan, Engkau tadi kasih tahu bahwa ada yang sakit dan aku orangnya minta kesembuhan. Mohon Nggak usah saudara tengking, mohon. Kan Tuhan yang sembuhkan. Saudara mohon ke Tuhan, jangan tengking. Wih, cik hebat. Cik sombong yang merasa punya kuasa. Ya, ayo sekarang saudara yang memang anaknya, menantunya, sebut namanya dan minta Tuhan kami mohon kau jamah. Saudara sendiri yang pribadi sakit, Tuhan aku juga minta disembuhkan. Doa sendiri. Bapak tadi Engkau kasih hamba rasa waktu hamba duduk, tulang punggung hamba ada yang sakit, padahal hamba tidak pernah menderita seperti itu. Ternyata ada beberapa anakmu baik yang hadir di sini maupun keluarga daripada anak-anakmu yang di rumah Tuhan yang sakit. Kami mohonkan kesembuhan. Kami mohonkan belas kasihan kepada Bapa yang kami kenal sebagai Bapa kasih, Allah kasih. Kami mohon kepada Tuhan Yesus yang terkenal, termasyur belas kasihannya, perbuatannya yang ajaib. Kami mohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Allah Roh Kudus terima kasih. Kiranya mereka pulang yang dari sini sakit mengalami kesembuhan, dan dari si saudara keluarga mereka yang di rumah mereka mendengar kabar sudah sembuh. Karena Tuhan yang memang mau menyembuhkan. Terpujilah nama Tuhan kami. Dimasyurkanlah Tuhan kami. Terima kasih. Ada lagi Tuhan. Ada lagi Tuhan. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya lihat ada orang sering gini. Saya tidak tahu apanya yang sakit di kelopak matanya, di matanya, tapi orang itu sering gini. Saya tidak lihat satupun saudara tadi yang begini-begini, tidak ada. Tapi Tuhan suruh saya doa buat orang yang sering seperti itu, tidak tahu kenapa dengan mata. Adakah orangnya di sini, memang keluarnya di situ, atau keluarganya? Saudara, perwira Kapernaum itu datang tidak membawa hambanya yang sakit. Betul? Betul? Dan Tuhan pun tidak kemudian pergi ke Kapernaum. Tuhan cuma bilang pulanglah. Sudah. Adakah di sini memang orangnya yang memang sering gini? Tidak tahu kenapa matanya sering diginikan.
Atau keluarga saudara memang yang sering seperti itu, matanya diginikan sering. Ada? Siapa orang? Iya. Tapi masih belum sempurna. Ya, baik. Bapak di belakang. Sering dibeginikan. Baik, ada. Iya, ada lagi. Iya, ibu. Ponaan. Yang di belakang. Sendiri. Baik, sekarang berdiri semua. Saudara yang mau berdoa buat ponaannya, saudara budenya dan segala, sebut nama mereka dan minta Tuhan jamah. Saudara sendiri yang sakit juga minta Tuhan sembuhkan. Engkau hadir di sini, engkau tidak hanya mengajar kami, negur kami, nasihati kami, tapi juga peduli sama kesehatan kami. Doa, Tuhan aku minta disembuhkan, aku minta dijamah. Doa sendiri. Bapak ini anak-anakmu, ada yang kau mau sembuhkan keluarganya. Keluarganya tidak di sini, tetapi Tuhan peduli. Supaya mereka juga tidak mau memikirkan keluarga menjadi beban orang-orang yang sakit itu. Tapi mereka menjadi sejahtera karena melihat keluarganya juga orang-orang yang dikasih sehat. Dan juga ada beberapa anakmu di sini yang matanya sering bermasalah. Sering ada keluhan, sering tidak nyaman. Kami mohon kepada Tuhan Yesus jamahan kesembuhan. Kami mohon kepada Bapa jamahan belas kasihan. Kami mohon kepada Roh Kudus penyataan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengar kesaksian kesembuhan. Kami akan mendengar kesaksian Tuhan bekerja. Kami akan mendengar kesaksian Tuhan tidak pernah menyuruh kami berdoa hal-hal yang sia-sia. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Saudara, saya tiba-tiba merasa pinggul saya kayak ada yang ketarik. Di bagian pinggul. Beda, ini punggung. Bawahnya pinggul. Tiba-tiba kayak ada yang ketarik pinggulnya. Saya tidak pernah sakit di situ. Sakit saya 5 tahun lebih di kaki. Karena jatuh. Nah, saya merasa ada yang seperti urat di pinggulnya itu seperti ketarik. Adakah orangnya di sini? Tidak ada. Tidak ada. Anak. Sudah berapa lama itu, Bu, sakitnya? Ya, kayak ada yang ditarik di situ, saudara. Ya, ibu berdiri, doakan sang anak, sebut namanya dan minta Tuhan Yesus, aku beribadah, engkau memperhatikan anakku dan mau menyembuhkan anakku. Terima kasih Tuhan, aku mohon kesembuhan buat anakku. Doakan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kesukaan kami melayani, melihat kasih-Mu, kuasa-Mu kepada anak-anak-Mu. Inilah kekuatan baru kami, melihat, mengalami belas kasihan-Mu, menyaksikan kuasa-Mu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mohon kesembuhan. Kami mohon jamahan. Sehingga pinggul yang seperti ada yang sesuatu ketarik itu Tuhan pulih sempurna. Tidak sakit lagi sampai dia tua. Tidak boleh datang lagi di hidupnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih. Kenapa Tuhan? Di bagian apa tubuhnya nyeri? Hamba mendengar kata nyeri. Nyeri di bagian mana dari tubuhnya sering rasa nyeri? Amin. Saudara, di sini ada saudara orang yang sering greges, tapi tidak tahu kenapa. Kok greges saja gitu? Ya malaria ya enggak. Tapi sering kena greges. Adakah orangnya? Siapa Bu yang sering? Berapa tahun itu sering greges tiba-tiba tidak tahu tiba-tiba kok kayak greges gitu. Tahunan berdiri sekarang. Ya, minta Tuhan Yesus, Engkau tahu penyakitku, Engkau jamah. Aku mohon Engkau sembuhkan greges ini. Apapun penyebab greges ini Tuhan, aku mohon disembuhkan. Jangan usir penyakit itu, tapi mohon Tuhan sembuhkan.
Bapa, kami memohon. Sekalipun kami anak punya hak, tetapi Bapa kami adalah Tuhan. Maka kami memohon kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan permohonan kepada Tuhan. Terima kasih. Kau lihat anakmu Tuhan, tubuhnya seringkali greges tanpa sebab. Seringkali greges, dia tidak mengerti kenapa. Berikan kesehatan yang sempurna ya Tuhan. Mohonkan zaman Tuhan memberikan kekuatan, menyegarkan kembali tubuhnya, menguatkan kembali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya Tuhan. Iya Bapa. Iya Roh Kudus. Amin. Saudara, ini penyakit aneh ya. Orang itu sering keluar dahak, ingus, tapi sedikit keluar, tapi sangat sering. Bukan tiap hari loh, enggak. Bukan seperti orang pilek, tapi sering itu, berhari-hari, sedikit, tanya terus, berhari-hari. Tapi sedikit loh, bukan seperti pilek loh, banyak-banyak, bukan, sedikit, tapi itu terus berlanjut, tidak pernah mari-mari. Siapa Ibu? Memang sedikit, tapi terus ya, berhari-hari tidak pernah sembuh itu. Iya, Bapak di belakang. Baik, Ibu. Baik, kita mau berdoa. Ingat tadi seperti kita dengar firman, kalau saya bilang saya dapat pernyataan, penglihatan, saudara tidak bisa buktikan benar atau salah. Saya ngarang pun saudara tidak tahu. Tapi kalau gini saya nggak bisa ngarang. Kalau ngarang pasti nggak ada yang angkat tangan. Betul? Saudara. Makanya Alkitab bilang tidak boleh berkanjang, tidak boleh selalu mengutamakan penglihatan. Ngajar lihat gini lah itu, hati-hati, itu tidak sehat. Karena itu tidak bisa dibuktikan. Ya, baik. Berdiri di tempat, doakan orang-orang yang sakit itu. Siapapun yang sakit atau saudara sendiri yang sakit, minta Tuhan, aku minta sempurna seluruh sistem pernafasanku. Sempurna seluruh sistem pernafasanku. Ya, berdoa sendiri sekarang. Bapa terima kasih, Engkau kasih hamba lihat. Dan Engkau suruh kami berdoa. Kami tahu kalau Roh Kudus suruh kami berdoa, berarti Tuhan mau sembuhkan. Karena Tuhan tidak mungkin mempermainkan kami, menyuruh kami tapi tidak mendengarkan. Menyuruh kami tapi tidak menyembuhkan. Kami tahu. Kau suruh kami berdoa dan Tuhan mau sembuhkan. Karena kami adalah rekan sekerjamu, kata firman. Kami berdoa, Engkau sembuhkan. Ada kerjasama. Terima kasih Tuhan, bahwa kami dianggap bekerja sama dengan Tuhan. Diangkat menjadi orang-orang yang bekerja sama dengan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi ya Bapa. Ada lagi ya Tuhan. Ada lagi. Amin. Saudara, Tuhan mau sembuhkan orang yang selalu pusing terus. Tidak tahu ada apa dengan sarafnya, dengan otaknya. Tapi orang itu selalu mengalami pusing. Mana orangnya yang selalu, ini pusing terus kepala ini. Berdiri di tempat kita mau berdoa. Ini selalu pusing. Tidak tahu sebabnya apa. Tapi kepala ini terus pusing. Ya. Kita berdoa. Sekarang taruh tangan di kepala. Taruh tangan yang sehat. Baik. Kita mau berdoa. Bapa, kami mohon kesembuhan buat anakmu yang pusing ini Tuhan. Tadi gua katakan pusing. Dia pusing Tuhan terus menerus. Kami mau berdoa. Apapun penyebab pusing ini. Apakah sarafnya, pembuluh darahnya, tekanan darahnya. Apapun itu Tuhan. Kami mohonkan jamahan. Kami mohonkan kesembuhan. Kami mohonkan belas kasihan. Kami mohonkan kemurahan. Bapa, Engkau mengajar kami untuk mengasihi. Terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Juga penyakit batuknya Tuhan yang sudah berbulan-bulan. Dia katakan, kami mohonkan Tuhan mengulurkan tangan yang penuh kasih. Menjamah dan memulihkan dia. Sehingga dia pulang dan dia sehat kembali. Dia bisa menjalani hidup dengan kesehatan yang sempurna. Karena firman-Mu sendiri mengatakan, hendaklah roh jiwa tubuh kami baik-baik. Amin. Saudara, mungkin ini
agak tidak enak kalau saya sampaikan, tapi saya akan tetap sampaikan, saudara ya. Tapi saya tidak memaksa orang itu untuk mengaku. Ya. Tadi Tuhan mengatakan utang. Tetapi bukan utang rumah, utang mobil, utang usaha, bukan. Utang beras. Ada utang beras. Saudara ya, utang beras. Ngambil beras belum bayar. Ya. Saya hanya mendoakan. Saya tidak minta orangnya ngaku. Ini utang beras. Ya, lagi ngutang beras gitu loh, enggak tahu mungkin ya Mak, saya memang biasa ngutang, nanti tanggal 1 saya bayar, enggak tahu, tapi Tuhan hanya bilang, doakan anakku yang ngutang beras. Masih ada ngutang beras. Ya, saya mau berdoa. Tapi nek orang itu rendah hati mau mengaku, ya, ada yang Tuhan suruh kita lakukan kalau dia mau rendah hati. Nek dia gengsi, enggak, cukup doakan orangnya. Bapak, kami mau berdoa buat anakmu yang ada utang beras. Kami tidak tahu apakah memang dia membayarnya pada saat gajian, membayarnya awal bulan, atau bagaimana, kami tidak tahu karena Engkau juga tidak menjelaskan semuanya. Tapi kami mau berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan mencukupkan dia. Kami memohon kiranya Tuhan memelihara dia. Kami memohon kiranya Tuhan mengadakan kebutuhan-kebutuhannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, sekarang. Kalau dia rendah hati, mau ngaku, kita mau memberkati dia. Sebelum saya berangkat kemari, ketika saya sedang mengatur koper saya, pakaian saya, Tuhan cuma bilang, bawa amplop. Bawa amplop. Suruh bawa amplop kosong. Saya tidak sangka bahwa disuruhnya di tempat ini. Jadi saya tidak bawa amplopnya ke sini. Tapi Tuhan bilang, nek orangnya memang mau ngaku dia ada utang beras, suruh berkati. Nek ngaku, nek tidak ngaku ya saya juga tidak tahu orangnya. Sekarang, siapa yang memang iya saya Pak, saya memang ada utang beras Pak, 1 karung, setengah karung, 50 kilo, tidak tahu berapa. Tidak ada yang ngaku. Saya lihat lantai. Kalau dulu saya dari atas mimbar saya begini kan. Tahun 2000 kalau saudara tak kenal saya, biar gereja segede apa dari atas mimbar. Itu orangnya tuh. Dari atas itu yang baju anu, sebelahnya baju anu. Berdiri. Dulu saya gitu. Terus tahun 2002-an Tuhan bilang, berhenti. Kok berhenti Tuhan? Kan Tuhan ngomong yang baju anu yang masalahnya gitu. Berhenti. Jangan tunjuk-tunjuk orang. Loh, kalau nggak ditunjuk nggak ngaku ya Tuhan. Tuhan bilang berhenti. Terserah mereka mau ngaku ndak. Jangan kamu karena gengsi, karena kamu nanti rasa kamu kalau orangnya ndak ngaku, kamu dianggap nabi palsu, terus kamu paksa dia suruh ngaku. Dia ndak mau ngaku, ndak apa-apa, urusan sama aku. Gitu. Oh ya wis. Dulu saya gengsi. Ini ndak ngaku tak tuding orangnya. Kamu orangnya yang ngaku. Dulu gitu. Tuhan bilang kamu salah, berhenti. Sekarang berhenti, sampai sekarang ndak berani gini lagi. Ya, yang memang ngutang beras sopo, angkat tangan, ndak usah malu. Tidak ada kan? Ya tidak ada sudah. Loh, kan? Ya sudah ya, ingat, tidak boleh ngaku di depan. Tidak boleh nanti minta sama Pak Markus, Pak Rudi, minta nomornya Pak Acen, mau kasih tahu saya orangnya. Tidak ada, sudah selesai. Ya. Karena Tuhan bilang ada utang beras. Jelas sekali. Suara anakku itu ada ngutang beras. Bukan tidak bisa bayar. Bukan. Bisa Tuhan mau bilang aku mau bayari dia bulan ini. Loh enggak salah. Saudara, saya punya ini dulu iPad ini saya enggak beli. Lihat iklannya di koran, wah enak nih pakai khotbah, enggak perlu bawa tebel-tebel. Terus nih cari ayat enggak bingung, tinggal search, tulis ayatnya keluar di mana, gampang. Cuma baru mikir gitu, baru mikir. Tiba-tiba ada satu anak Tuhan ngubungi Pak Asen, saya mau bangun perumahan. Bisa enggak saya jemput
boleh enggak saya bangun di tanah di situ? Oh ya boleh ya. Jemput sampai sana kita. Tuhan, anakmu mau bangun perumahan di sini. Boleh enggak? Oh bukan bangun rumah loh, perumahan. Tuhan bilang enggak boleh. Maaf, Tuhan bilang enggak boleh bangun di sini. Oh ya sudah. Pulang dibungkusi, dikasih tas mereknya Fendi. Fendi itu kan merek baju sama dasi yang mahal. Oh ya lumayan saya bilang dapat baju atau dasi karena mereknya Fendi. Ya diantar diturunkan. Terus saya bilang terima kasih. Sampai di dalam kamar saya buka. Loh kok kotak? Kotak. Buka. Oh iPad. Baru mikir ae wis dikei lho. Ndak khotbah terus berharap dan menghimbau. Ya itu najis. Saudara, alangkah baiknya kalau saya khotbah dengan iPad. Nah, itu namanya menghimbau. Ya, mikir tok. Tuhan bilang, "Ya, kalau itu untuk khotbah kenapa tidak?" Loh, ya saya enggak ada install game, Saudara, satu pun enggak ada, apalagi Pokemon Go. Enggak ada. Ini memang untuk pelayanan. Isinya itu terjemahan Alkitab yang begitu banyaknya di sini. Ya, isinya buku-buku rohani dalam bahasa Inggris ada sekitar 70. Untuk apa? Dibaca nek pergi-pergi. Lah nek saya bawa 70 buku, Saudara bayangkan nek buku tebel-tebel ngene, sopo iki profesor apa? Masih gitu. Gitu. Itu. Dikasih enggak minta, cuma lihat iklan. Baru lihat iklan mikir enak ya nek pakai khotbah. Cari ayat nek Tuhan bilang ayatnya bunyinya gini, enggak tahu tinggal search ketemu. Nek yang gitu kan dulu saya bawa double, bawa Alkitab satu, terus bawa konkordansi. Kok yang segini tebel, bawanya banyak. Nek Tuhan bilang ayatnya gini di mana ya, saya cari di konkordansi. Sekarang enggak. Cepet tinggal seperti tadi Roh Kudus ngomong kan. Bukan hanya untuk percaya tapi untuk menderita. Tinggal cari untuk menderita, langsung keluar ayatnya. Cepat. Tuh. Bukan karena enggak punya uang. Tapi Tuhan bilang, aku mau ngasih. Loh. Saudara kasih uang anak saudara karena dia memang tidak punya uang. Sudah habis baru kasih. Enggak toh? Enggak habis pun karena ngasih lagi. Betul? Orang ini ngutang, Tuhan mau bilang, aku mau kasih dia, aku mau bayarin dia. Loh, seneng toh dibayarin. Enggak gengsi tapi toh ingat, selesai keluar dari sini selesai. Ojo terus saya Pak, enggak urusan. Wis telat, wis kasep. Ya, jadi enggak ada yang ngaku ibadah sampai di sini, ya. Di depan ada minumannya, ada makanan ringan, monggo dihabiskan. Karena enggak habis pun bayarnya sama. Ya, jadi lebih baik dihabiskan, tapi mohon tidak dibungkus karena terbatas. Ya. Kalau dibungkus kasihan yang lain cuma dapat teh. You know, Saudara. Baik, ibadah sampai sini pengumuman sudah jelas, ya. Ibadah bulan depan juga sudah jelas. Oke, sudah selesai. Kita pulang. Oh, enak tuh ringkas-ringkas ngene, amin. Sudah, yang maju tadi jelas. Yang sakit sama yang tadi ada pernyataan Tuhan di radio. Gitu. Yang baru datang sekali nanti. Sudah, jadi ojo baru sekali datang, kok masalahku berat? Semua orang punya masalah juga berat. Amin. Ya, jadi mohon mengerti. Kalau memangnya ada yang sakit, memang akan kita dahulukan. Pak, saya penyakit, Pak, penyakit rumah tangga. Ya enggak, itu enggak. Sebenarnya enggak, itu masih gampang. Salahmu dewe kok nikah sama dia, amin. Loh. Ya, salahmu dewe. Apa dulu waktu naksir Tuhan dikasih mimpi sih? Enggak ada. Ketemu terus, wah, sama-sama seneng, amin. Iya, sudah nikah sengsara baru Tuhan. Ayo wes pulang. Enggak ada doa berkat.